Asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin kalfirulin zunubi wa jannati wa tanzurani fi kulli halin ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسولك شرام لصدري ويسير لأمري وتكشف قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك ما يأتي بهم بالأولياء تلحقني فيه وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر بشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأنبياء جعلنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu pembukaan majlis ta'lim kita, majlis ilmu Rodatul Haddad, pembahasan dalam fikih dan akhlak, tepatnya tanggal 14 April 2026 atau 26 Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Subhanahu wa ta'ala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat.
dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berhaji, berumrah, berziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika Rafi' asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, alhamdulillah pada pembukaan kali ini ya ditandain pembahasan fikih kita terakhir sebelum masuk puasa. Pembahasannya sampai mana? Masalah haid dan nifas ya. Larangan di dalam haid dan nifas ya. Nah, nanti kita akan bahas haid dan nifas itu pastinya diterangkan dalam ilmu fikih. Adapun kalau ilmu akhlak atau ilmu adab, nah, kita sampai pelajaran kita sampai adab kepada orang tua. Nah, itu pelajaran akhlak atau adab. Sebab kalau kita nggak belajar maka akhlak kita menjadi rusak. Kalau kita rusak sebab nggak belajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah kasih tahu ke kita, ya, inna hadhil akhlak minallah. Sesungguhnya akhlak itu dari Allah. Faman aradallahu bihi khairan manahu huluqan hasanah. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, Allah inginin, Allah kehendaki orang itu baik, manahu huluqan hasanah, maka Allah berikan, Allah hadiahkan daripada akhlak yang baik. Waman arada bihi su'an manahu huluqan sayyi'ah. Tapi yang Allah kehendaki orang tersebut tidak baik, orang itu jadi orang jahat, maka Allah berikan juga akhlak yang tidak baik. Jadi sumbernya dari Allah. Kita belajar berkehendak agar Allah berikan kita kebaikan. Tuh belajar akhlak. Di fikih begitu juga. Ya, yang kita sering dengar hadisnya. Ya. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu baik, maka diberikan pemahaman agama. Itu artinya fikih itu. Yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Makanya yufaqih dimatikan hu fid din. Jawab dari man. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka pasti Allah berikan pemahaman agama. Pemahaman agama itu kita nggak dapetin di warung kopi, nggak. Di majlis-majlis lain nggak dapat kita. Karena memang nggak bakal bahas itu. Paling kita bahas dunia. Bahas apaan sih kongko-kongko kita? Adanya di mana? Di majlis ilmu. Dan di majlis ilmu pun yang mengajarkan ilmu fikih. Artinya kita duduk di satu majlis yang mana majlis itu membuat kita paham urusan agama kita. Kita duduk satu majlis, jadi paham gak nih sama agama kita?
kita harus ngapain. Baik yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh. Semuanya itu ada, semuanya itu. Kita lagi sholat, mana yang fardunya, mana yang membatalkannya, mana yang haramnya, adabnya, semua dibahas. Ada kitabnya. Tuh kalau majlis ada yang begitu tuh, artinya kita duduk jadi paham agama tuh kita duduk di situ. Berarti Allah kehendakin kita jadi orang baik. Kalau nggak baik ya susah. Biar depan mata kita, di kuping kita juga nggak tergerak kita untuk mengaji. Paham tuh ya? Kayaknya kita benar-benar harus semangat untuk belajar di pembukaan ini, jangan lemah. Biasa orang kalau ngaji tuh lemah. Ya, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, udah sonanya hilang. Ini juga diperhatikan nih. Nah, ada tandanya tuh biru. Yang sampai kagak. Kemarin udah capek-capek kita nerangin pembukaan. Setengah doang ada isinya. Setengah kagak. Padahal pakai gituan tuh. Pakai ginian kan didengar ya. Suara, wah payah dah. Memang anak muda susah diandelin. Biar cerdas, jadi jamaahnya jadi cerdas. Belum jadi murid ya, jadi jamaahnya mesti cerdas. Jangan on. Ya, ini belajar terus, ntar nanti paham. Kenapa kita harus berakhlak? Ya, harus mengerti dalam masalah ilmu, terutama dalam akhlak. Karena akhlak yang buruk itu merusak amal. Merusak amal. Al-khuluqusu, ya. Al-khulqusu yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Akhlak yang buruk, tabiat perangai yang buruk merusak amal sebagaimana cuka merusak daripada madu. Madu rusak dengan cuka. Paham ya? Madu kan manis. Rusak dengan cuka. Amal ibadah itu yang begitu bagus, rusak lantaran nggak punya adat. Belajar makanya. Ya, belajar. Contoh paling gampang. Kalau zaman sekarang kan udah nggak mau belajar, dikasih tahu kagak mau tahu. Yang parahnya udah dikasih tahu ngelawan. Malah nyalain orang yang kasih tahu. Itu akhir zaman begitu. Orang dikasih tahu tuh mikir, kemudian cari tahu. Dikasih tahu nih dalil-dalilnya tetap aja. Ya. Ini akhir zaman, makanya ngaji udah. Kalau kita ngaji dikasih tahu, kita ngaji terus. Jangan pakai kesinggung, ngambek agak ngaji lagi. Paling contoh nih, kan belum lama kita habis apa nih? Idul Fitri, habis puasa. Di situ ada zakat fitrah, zakat fitri, zakat fitroh. Ada yang harus kita bagikan kepada siapa? Ada muzaki, ada yang mustahik, ada yang muzaki yang berzakat, ada mustahik yang berhak mendapatkan. Nggak boleh salah tuh. Karena ada hukum-hukum yang kasih tahu dalilnya ada. Qurannya ada, dalilnya, hadisnya ada. Udah kita nggak ngebahas ke situ lagi, ini satu contoh. Banyak yang masih salah. Dikasih tahu tetap aja begitu tahun demi tahun. Udahan nggak mau ngaji lagi. Ya kasih beras sembarangan. Nggak boleh sembarangan kan, di situ ada 8 golongan. Di antaranya fakir miskin. Fakir tuh yang apa fakir? Orang yang dikatakan fakir tuh apa? Mesti ngerti dalam agama, bukan kata kita. Kalau kata kita semuanya juga ngaku miskin. Ngaku fakir. Fakir dalam agama apa? Kita udah pelajarin kan. Ini jadi ngulang-ngulang lagi nih. Ya, karena kan ini kan di-upload sengaja di media biar orang yang nggak ngerti paham. Ya nggak mau, ya silakan. Jangan menghina lagi. Wah, parah tuh manusia. Sama aja kayak Bani Israel zaman dulu. Ya, dikasih tahu nabinya malah dibunuh. Ya. Zakat fitrah atau zakat mal dibagikan kepada fakir miskin. Ini fakir ini orang yang kebutuhannya 1 juta dapatnya di bawah 500.000. Nggak lebih dari setengahnya. Paham nih? Itu namanya fakir. Kalau miskin kebutuhannya 1 juta dapatnya masih di atas setengahnya tadi 700, 800. Kalau inti 1 juta tapi masih bisa dapat 1 juta setengah, itu bukan fakir, nggak berhak nerima zakat. Paham ya? Tuh, jadi zakat
Tuh, nggak nerima. Yang nerima zakat adalah fakir, miskin satu dulu. Kemudian yang berhak mengeluarkan, kalau zakat fitrah, yang puasa, yang udah dikasih tahu tuh, dia ngalamin puasa, mengalamin malam Idul Fitri. Kalau harta, ya sudah, kita belajar. Siapa yang wajib kena? Kalau udah kena kategori emas di atas 80, ada mengatakan 90 gram, tinggal dikalkulasikan. Orang miskin, nggak kena. Makanya yang bagus tuh, yang jadi berkah, itu adalah zakat, bukan pajak. Kalau pajak orang susah kena. Itu kalau dijalanin berkah negara. Ya. Ya, ini buat kita aja dah. Yang kita jalanin agama kita. Ya, nggak pakai nungguin negara, nggak usah nungguin bangsa. Kita yang tahu agama sebagai muslim jalanin. Ya, paham nih ya? Tuh. Kemudian udah dibagikan fakir sama miskin. Nah, kemudian kalau zakat mal, inti punya nih zakat mal, kena zakat mal misalnya, inti keluarin itu berapa? 20 juta, 50 juta dari 2,5%. Kasih kepada fakir miskin. Ini kan umum ya, fakir miskin. Nanti ada mu'alaf, ada gharimin, orang yang berhutang. Ini secara yang umum. Kagak. Dikasihnya ke sekolahan, ke madrasah, ke masjid. Nggak boleh. Enggak, masjid Anda lagi rusak, tetap nggak boleh. Karena dikasihkan kepada yang bernyawa, yang hidup. Lihat tuh, fakir, miskin. Nggak ada sekolahan, nggak ada. Paham nggak tuh? Ini dikasih zakat-zakat ke sekolahan. Nah itu. Ya, kesalahan-kesalahannya. Ntar Idul Adha nih. Ya, nggak boleh sembarangan motong korban. Korban tuh hak pribadi masing-masing. Bukan ditaruh di tanah wakaf, di masjid. Buat dipotong. Ntar ada pelajaran-pelajarannya. Kasih tahu ngambek. Ya, apalagi darahnya najis dan sebagainya. Nggak boleh sembarangan tuh. Ya. Udah tuh ngambil dana kas masjid lagi buat beli plastiknya, beli ininya. Wah, bukan orangnya. Waduh. Ya, biar tahu tuh tentang wakaf masjid dan sebagainya. Makanya ngaji. Ya. Tuh fikih perlunya tuh. Belum lagi yang itu yang tahunan, belum lagi yang keseharian yang setiap hari kita lakukan. Apa ya? Sholat 5 waktu. Sendiri oke, kita udah tahu ilmunya. Kalau berjamaah, biar tahu adab-adabnya. Yang belum ngaji sama aneh belum tahu, tapi yang udah ngaji sama aneh tahu tuh. Di antaranya kalau kita lagi baca waladhdallin. Berhenti inti baca doa Rabbighfirli wali walidayya. Aneh baca, inti baca. Bareng deh imam makmum. Amin. Jangan kita waladhdallin langsung amin. Anak-anak. Anak-anak begitu. Belum selesai waladhdallin ini, belum selesai diteriak. Anak. Oh, bapak-bapak jangan. Udah bukan anak-anak. Tapi kalau ngaji, dapat pahala, dapat berjamaah tuh. Karena bareng antara makmum dan imam. Ya. Nah, kemudian, kalau makmumnya, imamnya yang dohir, kedengeran tuh. Ya, bacanya bismillahirrahmanirrahim. Sunnah kita sebagai makmum dengerin. Dengerin. Udah waladhdallin amin, itu dikasih jeda biasanya imam ada bacaan itu. Jadi makmum kesempatan bisa baca Pak. Kenapa? Agar nanti sunnah lagi didengerin imam baca surah Al-Quran. Baca surah dalam Al-Quran. Ini dari inna atoina, kuliah dan sebagainya kita sunnah. Tapi kalau imam langsung waladhdallin amin nggak lama baca surah, ya kita jangan tinggal Fatihah, baca Fatihah. Ya selesai baca Fatihah, dengerin itu si imam baca surah. Nah, yang jadi persoalan ini sekarang, imam sih bagus, alhamdulillah. Namanya apa kan ngikut-ikutan, bukan ngaji. Kalau ngaji dia paham. Paham nih ya? Kita ngaji. Kalau baca surah, ya, yang sempurna dibacanya, jangan yang potongan. Ini adabnya, sunahnya. Ya kalau namanya baca Quran yang mana aja, boleh. Potongan baca Yasin doang boleh. Jangan dilarang. Sah gak? Sah. Tapi kan kita mau ngikutin Nabi. Mau ngikutin yang sesuai dengan apa yang di kitab-kitab ulama nih yang kita udah belajar. Jangan keluar. Ini kita orang ngaji ya. Bagi yang nggak ngaji ya terserah. Ini buat kita yang ngaji. Jangan keluar dari kitab-kitab seperti Fathul Mu'in, Fathul Majid. Sama semua yang nerangin. Kalau baca surah yang sempurna. Sekalipun sedikit. Misalnya inna atoinakal kausar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Lengkap gak? Lengkap sedikit tapi lebih afdol.
Ini lagi bicara lebih afdol, bukan main banyak-banyakan. Lebih ketimbang ente baca potongan ayat surah Al-Baqarah misalnya. Panjang ini baca. Mau 3 menit kayak 5 menit. Cakep. Cuma afdolnya ente baca satu surah lengkap. Kayaknya Nabi baca-bacaannya lengkap semua. Kalau hatam Quran Nabi Muhammad SAW di sholat malam, makanya dirinya sampai lama, sampai bengkak. Bisa 1 Quran yang beliau baca. Apakah 8 rakaat, apa 4 rakaat, atau 2 rakaat. Pokoknya Nabi habisin sampai witir. Lama Nabi Muhammad SAW sholat. Nyambung terus sampai hatam Quran. Tapi kalau sholat 5 waktu Nabi nggak bikin lama jamaahnya. Makanya Nabi larang ada sahabat yang sholat kelamaan. Kelamaan ya, terlalu lama. Gitu. Nabi nggak larang yang simple, yang gampang. Makanya kan maghrib, kuliah, kulhu itu diatur sama ulama. Kan ada baca-bacaan Nabi Muhammad SAW. Mau panjangan dikit ya nggak jadi masalah. Mau baca apa? Was-sama iwat tariq. Nggak jadi masalah. Ya, cuma tadi 1 surah, jangan dipotong. Mau nyari yang surah-surah panjang di di Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah. Kalau bisa baca semua. Gitu. Kalau mau afdolnya, makanya afdolnya udah yang pendek-pendek tapi 1 surah. Kalau ini lagi bicara tentang afdolnya. Adapun aku mau baca ini terserah, nggak jadi masalah. Namanya baca. Ini walad dolin amin langsung ruku boleh. Paling kegelagapan tuh makmum. Ya. Nah, kemudian kita sebagai makmum, kalau sholat yang dahar kita dengar enak. Kalau sholat yang nggak dahar, yang rahasia, dan ya artinya kita doang yang dengar seperti sholat dohor, sholat asar, imamnya kan Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Nggak kedengeran nih kita. Apalagi kita udah sapnya sap ke-7 lagi. Sap pertama nggak kedengeran, cuma imam yang tahu baca. Nah, kita baca nih. Kalau imam yang cepat, kalau imam yang agak lama, ente bacanya nggak pakai Allahu Akbar kabir.